Alhamdulillah ala kulli hal adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa mimtada kalimati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiram, teman-teman para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, wabil khusus Al-Habib Mustafa Sahab yang senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang kita taati sedaya fatwa-fatwa itu. Teman-teman para bapak, para saudara, para ibu, para sepuh, para bini sepuh, sambil kelurahan Kumpul Bulu, hingga kita musafir dari rahmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan yaitu acara taklim Ahad sore di Masjid Jami' Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Sebelum taklim dimulai, marilah kita membuka acara pada sore hari ini dengan pembacaan kitab Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa, semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan juga semoga kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala hadini wa kulli niyatin shadiqah. Lahul Fatihah. Dan untuk materi kajian Ahad sore ini dari Muhammadiyah dan Hasanah akan disampaikan oleh Al-Habib Mustafa Sahab, dan kepada beliau kami persilahkan, dan kami selaku pembawa acara bila mana ada kurang-lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wa salam wa sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam bulan Ramadan yang sungguh istimewa ini, bulan Ramadan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan di mana bulan penuh kesabaran, bulan Ramadan di mana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan yang Allah berikan keistimewaan kepada diri kita sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan Allah bukakan hati kita, Allah beri hati kita yaitu mahabbah, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sore hari ini Yaumul Ahad, kita kelihatan masih dalam keadaan hidup semua ini. Ibu itu Bu ya, bisa manduk-manduk bapak ya Pak ya, hidup semua kita Pak ya. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu kita akan senantiasa munajat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami barakah bulan Rajab. Barakah bulan Rajab itu adalah barakah di mana kita minta kuatkan iman, kita minta pertahankan iman, sehingga kita senantiasa membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga kita untuk memperkuat iman itu supaya sinyalnya lebih kuat, lebih mantap dan lebih cepat, maka kita harus isi dan kita bersihkan dengan istighfar. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terus tanggal 1 Rajab masuk, 2 Rajab masih hidup lagi, 3 Rajab masih hidup lagi, 4 Rajab masih dihidupkan lagi oleh Allah, terus sampai akhir Rajab. Setelah itu kita dimasukkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Kita minta barakah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu barakahnya di samping kita minta kuatkan iman, kemudian kita istighfar, kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Sya'rani, bulanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuklah 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban, kita terus munajat agar kita diberikan hidup. Sampailah kita memasuki bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Ramadan ini kita banyak sekali mendapatkan hikmahnya. Salah satunya adalah kita pasang niat. Bapak-bapak, ibu-ibu, niatkan puasa Ramadan. Apa keistimewaan niat ini? Nanti ditinjau dari ilmu kedokteran. Jadi apa saja yang ada di dalam otak kita ini, di dalam tubuh kita ini, sebagai gambaran biar nggak kabur, lebih secara singkat, di dalam tubuh kita ini ada beberapa kekuatan. Kekuatan itu akan tersentral kepada otak. Itu yang sifatnya manusia. Jadi kalau seandainya kita ini pertama kekuatan itu yang superficial itu artinya itu yang tepi, yang pinggir, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kulit, kaki. Itu semua kekuatan yang saya golongkan sebagai satu kelompok yang disebut superficial, yang tepi, yang pinggir. Semua itu akan ditarik, akan disalurkan, akan ditujukan kepada otak. Satu contoh, kita mencium sesuatu. Setelah kita mencium, misalnya kita mencium minyak wangi, kita mencium yang juga tidak wangi, yang tidak kita sukai, yang berbau tidak enak, itu nanti akan ditangkap satu sektor atau satu titik yang ada di hidup kita di sini, terus kemudian dia akan ditarik masuk ke dalam otak, Kemudian mata juga itu diberi kekuatan. Kemudian ditangkap seperti kita melihat warna, kita melihat apapun yang kita lihat, masuklah pada kamera mata, ditangkap oleh mata. Kalau yang berwarna putih, yang berwarna hitam, masuknya kepada sel-sel tertentu. Dia selnya sangat ringan, tidak terlalu tajam. Tapi kalau yang berwarna merah, kuning, hijau, berbagai macam warna itu, yang masuk kepada sel-sel yang lebih peka, yang lebih tajam.
yaitu sel-sel kerucut yang ada di dalam mata kita, bola mata kita yang bagian dalam. Terus kemudian dari situ dia akan disalurkan, disambungkan, disinyalkan saraf yang disebut dengan saraf optikus. Tapi kalau hidung tadi itu ada saraf yang namanya saraf pertama yang disebut dengan saraf olfaktorius. Disalurkan ke atas, terus kemudian disalurkan ke bagian belakang, itu mata. Terus kemudian telinga juga begitu. Telinga itu ada dipersiapkan satu perangkat yang disebut dengan membrana timpani. Membrana timpani atau gedang telinga, tipis kayak kertas. Tipis. Dia akan bergetar apabila mendapatkan satu frekuensi gelombang yang tertentu. Seperti misalnya suara semut, bisa dengar. Ibu-ibu pernah dengar suara semut? Ada yang besarnya sama, tapi kita bisa mendengar, yaitu apa? Nyamuk. Dengar kan suara nyamuk kan? Nyamuk itu bisa bersuara dari mana? Kok bisa kita dengar? Ibu-ibu bisa dengar suara nyamuk kan? Itu apa? Suara apa itu? Suara sayapnya, bukan suara dia bernyanyi seperti burung. Kalau burung itu dia nyanyi, dia tahu bersuara berkicau. Tapi kalau nyamuk itu bukan suara dia berbunyi, tetapi suara gerakan sayapnya yang bergerak itu dengan kecepatan 600 kali per detik. Begitu cepat suara sayapnya, kita nggak bisa hitung kecuali dengan alat yang dihitung sehingga dia dengan kecepatan itu dia akan mengeluarkan satu gelombang yang luar biasa sehingga dia mengeluarkan suara. Masuklah ke gedang telinga kita akan bergoyang seperti itu. Terus kemudian apalagi ibu-ibu hari ini segini kira-kira panas seperti ini? Agak panas ya? Kalau panas boleh dihidupkan. Dipasangin atau pakai AC misalnya. Kalau dia pakai AC ternyata dingin. Kalau sekarang panas, apa yang kita tahu bahwa apa kita lihat dengan mata? Apa dengan telinga? Dengan apa kita bisa tahu panas? Tahu dingin? Pakai apa? Kulit. Berarti kulit juga punya kekuatan. Nah, nanti panas dingin itu akan disalurkan kepada otak di bagian otak. Nanti kita bahas sedikit. Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Ini kalau mau saya bahas semua ibu-ibu bapak-bapak gak cukup waktunya. Saya untuk jadi dokter aja itu butuh waktu 18 tahun. Untuk jadi dokter butuh waktu 18 tahun. Kapan? Waktu di SD atau madrasah 6 tahun. SMP 3 tahun. Udah berapa udah? 9. SMA 3 tahun. Udah berapa? 12. Saya kuliah 6 tahun. Berapa? 18 tahun untuk jadi dokter. Ibu-ibu gimana kalau pengen jadi dokter semua? Bapak-bapak, ayo kuliah 18 tahun. Saya siap bantu. Tapi tiap hari itu paling tidak bukan hanya 1 jam, setengah jam, tetapi kadang-kadang tidur hanya sekitar 2-3 jam baru bisa jadi untuk lulusnya dengan cepat. Ada yang masuk fakultas kedokteran itu lulusnya ada yang sampai 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang tidak lulus. Kemana? Keluar dari kedokteran. Banyak yang tipu, Pak. Teman-teman saya itu yang masuk dulu awal itu sekitar 130-an, yang sekarang ini satu angkatan saya itu sekitar 65. Itu pun masih ada kata-kata, ada kata-kata 2 tahun, ada kata 1 tahun gitu. Tapi alhamdulillah semuanya ya sekitar 60% jadi dokter. Kita kembali belajar bahwa itu ada punya kekuatan. Tidak saya bahas itu. Saya tidak membahas itu, tapi hanya 1-2 saja yang kita untuk masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Yang kedua itu adalah kekuatan akal. Kekuatan akal yang saya sebut, saya kelompokkan adalah kekuatan universal. Universal itu artinya itu semua negeri.
Semua diberi, cuma tergantung tingkatannya saja. Di sini ada bisa, kalau seandainya saya sebutkan satu, misalnya satu, bahasa Jawanya mungkin semua udah paham. Oh mas, bahasa Jawa ya mas. Satu, setunggal, siji, bahasa Madura, setok, bahasa Madura setok. Kalau bahasa Palembang, satu apa mas? Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada di dalam sel-sel memori otak kita diisi itu. Tapi sekarang saya isi, coba. Satu, bahasa Palembangnya sikok. Apa? Sikok, monggo. Pak, satu bahasa Palembangnya sikok. Kenapa sudah bisa menyebutkan? Karena sudah ada memori di dalam otak kita. Apapun yang masuk itu menjadi memori. Masuk. Otak manusia yang isinya itu kalau dihitung mulai dari sambungannya, kabelnya, pancarannya, sinyalnya, macam-macam itu Pak, termasuk sel-selnya itu jumlahnya lebih kurang 1 triliun. Punya duit 1 triliun, gak duit. Ya, masjid ini tumbuh 1 triliun. Ya, bisa jadi 4, bisa jadi 10 masjid ini. Sel-sel itu tadi sebegitu banyaknya. Nah, kemudian dia akan terisi. Nah, saya kesempatan sore hari ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Niat. Jadi judul kita sore hari ini adalah hanya 4 huruf, niat. Niat ini sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa innama a'malu binniyat. Segala sesuatu amal tidak akan diterima kalau tanpa niat. Jadi ini penting. Di awal kita melaksanakan puasa Ramadan ini kenapa? Karena kita dipanggil oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi di situ yang banyak yang sudah mulai tidak berpuasa. Banyak saya ketemu di jalan itu ada yang di tempat kopi, ngopi, bakso, macam-macam banyak apa? Itu nggak usah digubris, nggak usah dibingungkan. Kenapa? Karena dia tidak dipanggil. Satu contoh di depan sini. Ada orang jual bakso, ada orang jual rambutan, ada orang jual tempe, ada orang jual tahua. Terus kemudian kita panggil misalnya, Pak bakso. Yang datang bakso, yang ini enggak. Jadi kita yang melaksanakan puasa Ramadan ini adalah yang dipanggil oleh Allah, itu orang yang beriman. Nah, kita bersyukur termasuk orang yang beriman. Nah, orang yang beriman inilah dia akan mendapatkan satu ganjaran, yaitu apa? Dia melaksanakan perintah Allah, kemudian dia akan mendapatkan satu goal, yaitu takwa. Bapak Ibu, ini yang biasa ngitung siapa? Ada yang biasa ngitung bendahara di sini, mana bendahara? Bendahara ini biasa ngitung. Gak ada, pulang. Wakil bendahara. Atau ibu bendahara RT RW, nggak usah. Kalau gitu kita hitung bareng-bareng. Kalau 1000 nolnya berapa? 3. Kalau kita tambah 3 lagi nolnya berapa? 1 juta. Ya, tambah 3 lagi 1 miliar. Tambah 3 lagi 1 triliun, tambah 3 lagi 1 biliun, tambah 3 lagi 1 kuadriliun. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau 1 kuadriliun, mau? Pasti mau semua. Kita kan cuma syaratnya 1, apa? Angka 1 yang di depan diambil. Ya kira-kira no. Itulah orang-orang yang apabila dia melaksanakan puasa, zakat, haji, apapun dia lakukan tanpa iman, itu akan nol semua. Pentingnya iman.
Bisa dipahami begitu. Jadi berapapun segala amal tanpa didasari iman, maka semuanya akan habis. Perlu kita pelajari, perlu kita ajari. Kenapa? Karena kalau imannya salah, kalau pasang niatnya salah, maka akan salah. Tidak dapat apa-apa. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, kam min shaimin min siyami Ramadan illal jubal atas. Banyak yang melaksanakan puasa Ramadan tapi gak dapat apa-apa. Kenapa? Akan mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Ini kuncinya dulu. Nah, untuk mencapai iman itu, saya ambil contoh supaya kita bergetar, supaya hidup bergetar. Kemarin saya punya mobil saya itu 2 bulan tidak saya hidupkan, 2 bulan. Terus kemudian saya kemarin tetap ingin ke bandara sebelum Ramadan, 2 hari sebelum, 2-3 hari sebelum Ramadan. Pas Ramadan sudah. Terus kemudian saya mau ke bandara dan saya mau bawa mobilnya. Saya masuk ke akinya kan saya lepas. Terus kemudian saya buka, saya hidupkan Pak akinya Pak. Hidupkan, saya tancap semua, udah selesai. Kemudian saya hidupkan. Merah, plek, wah bagus ini akinya masih jos ini. Dan saya hidupkan, ger. Yang ketiga, cep, mati. Tak boleh. Saya yakin akinya masih bagus. Saya buka, apa yang saya lakukan? Amplas. Ada 6 kabel itu, saya gosok Pak, saya amplasi satu-satu, gosok semua, udah bagus di amplas. Terus kemudian saya pasang lagi, saya hidupkan merah, saya hidupkan, jegrek langsung dihidupkan. Kenapa? Neye, bahasa Jawa ini neye ini kok? Berkarat bahasa Indonesia. Neye bahasa Jawa. Lihat neye bahasa Jawa. Bahasa Madura neye itu. Pak, gak tahu masalah. Nah ini harus dibersihkan. Nah, bagaimana supaya kita melaksanakan puasa, siang, Ramadan, macam-macam, semuanya itu sholat apa-apa, itu supaya choice. Mungkin otak kita masih karakter, mungkin hati kita sikneye. Nah, dari mana itu? Maka mata kita mungkin banyak yang kita lihat. Akhirnya banyak debu, banyak kotoran, banyak neyenya, berkarat telinga. Jadi tolong nanti hari ini mungkin tutup ya toko bangunan ya. Besok buka. Diapain? Beli di amplas, mulut di amplas, supaya apa? Supaya nggak neyek. Motornya di amplas, ya, kupingnya di amplas, hidungnya, semua itu kita amplas. Tujuannya supaya apa? Supaya dia betul-betul bersih. Ngamplasnya pakai apa? Dengan istighfar. Perbanyak istighfar, terus kita istighfar. Setelah itu saya mencoba untuk, ya karena kotor, bekas oli lumayan Pak di mesin itu 2 bulan, kemudian kotor lumayan. Ini saya lihat kok olinya, saya siram pakai banyu, nggak hilang tuh, olinya nggak hilang tuh. Saya coba pakai sabun, ya sebagian adalah lumayan juga hilang. Tapi ada teman saya, dokter, coba pakai ini, pakai asam citra, ya, saya campur. Setelah itu nanti campur aja dokter, kemudian gosokkan aja, kuaskan aja, tunggu 5, 7 atau 10 menit. Saya coba, ini saya wadah, kemudian ambil, saya gosok semua, semua, saya tunggu 10 menit, saya siram, bersih Pak. Bapak kepingin, ibu-ibu kepingin hatinya bersih. Nanti di akhir pengajian kita, saya kasih resepnya. Saya kasih resep apa? Untuk supaya jus
langsung bersih. Satu, kita pasang niat. Ini kunci niat. Oh, kita coba niat Ramadan. Niat Ramadan. Nawaitu. Terus, Zumarodi, an adai, fardi, syahri, Ramadan, hazihi sanati, farda, lillahi ta'ala. Betul. Kalau dipukul, ada yang bunyi gak biasanya? Di sekitar sini biasanya ada yang bunyi apa? Kaca. Padahal kacanya tidak kita sentuh, tidak kita pukul, tidak kita apa-apain, tapi kenapa kebunyi? Adanya frekuensi gelombang yang kita tidak mampu untuk melihatnya, tapi ke sana. Coba cepat apa bilang dur nanti ada yang azan nanti ya. Itu dipukul gelombang. Di saat kita mengucapkan nawaitu, monggo tangan kita tolong dibalik, jangan begini ke sini, letakkan di depan mulut kita. Coba nyebut nawaitu. Terasa ada keluar ya, keluar dari sini. Kemudian yang keluar itu kemana dia? Keluar itu pertama yang paling dekat apa? Hidup. Dia masuk ke hidup. Kita niat tadi dia masuk ke hidup, kemudian akan langsung ditangkap oleh olfaktorius, akan disalurkan ke dalam. Yang kedua apa? Pita suara kita yang dari dalam akan bergetar, lidah kita bergerak, akan bergetar, gigi kita, terus kemudian gusi akan bergetar, dia akan masuk melalui saraf vagus ke dalam. Kemudian apa lagi? Telinga kita, gendam telinga kita akan bergetar, telinga kita. Nah, kita tidak bisa melihat, tapi itu akan nyalur, akan masuk. Nah, kalau dia masuk ke sini, kemudian dia akan berkumpul di dalam sini, masuk dia. Inilah yang saya katakan ada kekuatan kedua. Setiap mulai dari kaki, tangan, kulit, kemudian semua itu mulai dari suara, penciuman, penglihatan, pendengaran, itu semua disalurkan ke otak yang disebut dengan susunan saraf pusat ke otak. Di otak kita ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang, ada otak samping kiri, samping kanan. Nah, kita coba untuk ngetes dulu dan ngetes bagaimana konsumsi otak kita. Monggo tangan kita yang kanan diangkat, harus lurus, tangan diangkat, semua diangkat. Kemudian tangannya dibuka, ditutup, dibuka. Kira-kira sekitar 20 kali saja. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Mas. Kenapa capek? Gak bisa diangkat tangannya. Kemang. Masa kemang. Sekarang, nah, dengan kita bergerak seperti ini namanya motorik ini dia akan menentukan bagaimana kondisi otak kita yang sebelah kiri. Jadi di sini ada persilangan, di belakang ini ada persilangan, dia masuklah ke sebelah kiri. Kalau kita pagi hari atau sore hari bisa ngangkat seperti ini, insya Allah kita hari itu kalau nggak ada hal tertentu, insya Allah nggak kena stroke, tidak kena pecahnya pembuluh darah pada otak kita. Sekarang gantian, coba yang sebelah kiri, harus lurus sebelah kiri, monggo, itu 20 kali, 1, 2, ditekan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini
Yang kita bisa bergerak sini sebenarnya adalah kita bisa mengetahui otak yang sebelah kanan itu konsumsi oksigennya, nutrisinya, kaliumnya, glukosanya itu bagus, salurannya juga bagus, insya Allah nggak kena stroke. Sampai kecuali kalau ada kejadian yang luar biasa ya yang itu membuat ini bahwa otak kita masih berfungsi dengan baik. Jadi tiap pagi kalau tiap pagi saya ngetes, oh alhamdulillah otak saya masih bagus, alhamdulillah otak yang kiri masih bagus. Otak kanan, otak kiri ada persilangan. Di saat kita pasang niat, dia akan masuk Pak, seperti telepon. Pertama telepon, monggo Mas, saya ke HP Mas, telepon aku Mas. Kenapa? Nggak bisa telepon saya. Kenapa? Nggak bisa, kenapa? Karena nggak ada nomornya, nggak nyambung, harus pas. Setelah pas, ya toh nomornya harus pas, nggak boleh keliru satu pun nggak boleh. 081334356242 sampai kasih aku kan teman dekat sama dokter Mustafa, kasih aja, saya kasih 6 gitu loh, ujung-ujung nggak nyambung, tidak nyambung. Ini penting. Kenapa? Nanti di ayat berikutnya di dalam bulan Ramadan ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Nah, mari kita bagaimana untuk kesananya itu ada trik-trik tertentu. Saya dekatkan HP ke sampean ke sini. Terus kemudian sampean nggak tahu kontaknya, nggak tahu nomornya. Teman saya yang tahu nomornya, kemudian dia telepon dari Singapura, masuk nggak? Walaupun dari Singapura, saya dapat telepon 1 pekan yang lalu. Saya ditelepon di WA, Abi Mustafa apa kabar? Baik, gini-gini. Bib tolong berangkat ke Singapura. Saya disuruh berangkat. Hotel sudah disiapkan, tiket sudah disiapkan. Tapi mintanya 8 hari di sana. Saya bilang, maaf, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Jadwal saya sudah penuh. Ini loh, saya kirim jadwal saya semua tiap hari. Saya bilang penuh, aku nggak bisa berangkat. Tapi teman dekat dia kirim, jauh pun bisa nyambung. Ini penting kita untuk mengenal Allah supaya kita bisa dekat. Di kontak, sudah tahu nomornya, kemudian di telepon saya, apa yang keluar? Pertama, memanggil, sampai belum? Saya tahu belum. Kalau kita kirim WA itu centang siji. Centang siji lah. Ini boleh. Centang siji. Terus kemudian akhirnya tunggu dulu, perlu sabar. Centang loro ya Mas. Tapi belum saya buka. Sudah nyambung belum? Sudah nyambung. Tapi sana belum respon. Ngotot. Sampai ini perlu tadi gua tekan-tekan. Ya apa sih? Ya centang loro sampai tak ocok-ocok. Kemarin pasien saya ada. Saya ngisi pengajian tadi malam, saya ngisi pengajian berbuka di dekat Kalpataru. Terus kemudian ada pasien datang ke rumah saya, Pak, peristiwa coba ini belum saya bilang itu pasien ada datang ke rumah kemarin. Hanya dikasih nomor telepon saya yang satunya. Oke, jadi kita berdering akhirnya atau centang 2 itu belum. Kalau sudah diangkat baru 001 baru detiknya baru catat, oh Assalamualaikum, nyambung. Nah itu penting connect itu supaya kita betul-betul just seperti tadi apa harus kita gosok amplas, gosok Pak, nanti tolong Pak beli amplas Pak ya, gosok. Loh, amplasnya nanti saya kasih, gak usah beli, nanti malah di akhir ini nanti saya kasih. Ada waktu berapa waktu lagi? Berapa menit lagi? 15 menit lagi? 19? Masih cukup, ya toh? Masih banyak. Oke. Ini mau ada tanya jawab nggak? Tanya jawab nggak? Mau? Atau kalau nggak mau saya habiskan? Oke, kita lanjut dulu.
ada di dalam otak kita. Di dalam otak kita itu dia tidak sebelah depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti di mana? Di tengah. Persis tengah, ada kecil banget. Kecil itu dia tidak bagi dua. Kalau kita pasang niat seperti datar saja. Apapun, niat mau sholat, niat mau puasa, niat zakat, niat haji, kalau landai-landai saja, maka dia akan kena pada satu titik. Seperti ini, nanti kita nawaitu sumaruddin an-adabi fardi syahri ramadana azisanati fardhan lillahi ta'ala. Dia akan masuk ke sini, akan masuk ke sini, akan getaran di sini, terus kemudian dia akan menuju kepada satu titik yang disebut dengan hipotalamus. Di depan sana itu aku lihat ada warna hijau. Kamu dan Mas, coba lihat sana itu Pak. Itu lurus banget, kelihatan nggak? Ada lampu warna hijau, tempat meteran itu. Ya, tas. Nah seperti itu Pak. Ya kan, masuk ke situ di sebelah. Masuknya sebelah kiri dulu. Masuknya di sebelah kiri dulu, yang di otak. Yang di sebelah kiri dia akan masuk, tek. Maka ya, dia akan memberikan respon ya, kemana? Ke bagian kanan. Masuknya sebelah kiri, yang pertama tadi kita datar saja, niat tadi, masuklah menempel pada hipotalamus. Hipotalamus kemudian dia akan memberikan reaksi kepada sebelah kanan, yang kiri. Kekuatan mata, contoh gampang. Mata ini punya kekuatan Pak, luar biasa kekuatannya Pak. Pengen tahu kekuatan mata? Ada dua orang, ini beliau Babinsa, beliau lagi berjalan sama istrinya yang tercinta. Berjalan dia berdua, ketemu ada temennya atau ada orang laki-laki ganteng ya tahu, terus kemudian ngedip gini Pak, nang bojone sampai yo kira-kira Pak, yo ngamuk gak sampai delok lo, padahal hanya sekedar ngedip ini tak betul ya Pak, punya kekuatan gak? Punya kekuatan babak belur, bila belum nyowo Pak. Benar nggak Pak? Jadi kekuatan yang luar biasa. Mata ini tak loh. Ada lagi yang senyum. Tadi waktu saya mau lewat macet tadi, kemudian ada sepeda motor lewat. Cip. Harus saya keluarkan apa dari mulut saya? Kalau saya keluarkan nyamuk, geger. Ya tak? Karena kita puasa senyum, monggo Pak. Langsung dia juga senyum. Respon luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang senyum. Saya belajar senyum 1 bulan. Belajar senyum Pak. Kenapa? Karena senyum itu akan mengeluarkan sebuah hormon yang sangat luar biasa. 4 hormon yang akan keluarkan. Bus. Senyum Pak. Di Jepang itu pramugari itu khusus belajar senyum. Kalau nggak bisa belajar senyum, maka dia nggak terima jadi pramugari. Berapa lama dia belajar senyum Pak? 6 bulan. Monggo Pak, belajar senyum Pak. Ibu-ibu belajar senyum, nanti akan nikmat luar biasa. Itu saya lakukan. Jadi saya setiap kali habis subuh, saya habis kamar mandi, saya jam 2 bangun, kemudian saya kamar mandi yang di sini, istri saya kamar mandi yang di dalam. Terus kemudian waktu keluar gitu, assalamualaikum. Mesti saya ucapkan assalamualaikum sama istri saya. Kenapa? Karena pernah kejadian, saya pulang malam jam 10:30, terus kemudian saya agak capek. Terus saya membaca dulu, di ruang kamar saya itu agak besar Pak. Saya di pojok, saya sudah baca. Saya membaca itu kemudian ada suara. Istri suaranya ngorok, tidur. Ibu-ibu pernah ngorok? Pernah ngorok? Bapak-bapak pernah ngorok? Pernah ngorok? Pernah ngorok? Saya selama hidup saya nggak pernah ngorok tidur. Selama saya sampai hari ini saya tidak pernah dan tidur nggak pernah ngorok. Tapi diceritain toh,
Istri saya ngomong, wah, Bapak capek saya. Kenapa? Ngorok. Enggak itu. Saya nggak pernah marah, Pak. Ya, setuju ya, Pak. Saya nggak pernah marah. Walaupun telinga saya dikecil, saya nggak pernah marah. Terus kemudian, kalau seandainya kita ya bernafas tadi, mandek, itu selesai sudah. Selesai sudah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Di saat bangun, saya mesti begitu. Kalau bangun, Assalamualaikum. Artinya apa? Assalamualaikum. Selamat buat kamu. Dia jawab, Waalaikumsalam. Oh Bapak, Assalamualaikum sama istri kita. Kalau masuk rumah aja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu pagi hari yang tadi malam kita pergi, ya kan kita dimatikan oleh Allah bagian tertentu. Yang bagian yang kita bisa kontrol dimatikan, itu nanti kita kupas tetap tidur. Kapan kita kupas. Nah, ini kita ucapkan Assalamualaikum. Terus kemudian yang kedua senyum. Senyum itu penting, Bu. Kenapa? Karena yang selama ini macam-macam. Kalau kita senyum, belajar senyum. Mau saya ajari senyum sedikit aja. Satu, senyumlah dengan cara simetris. Simetris, ini sama ini senyum, nanti dikocok, di cermin, itu belajar senyum. Coba senyumnya nggak simetris, gimana kira-kira? Mas coba Mas senyum nggak simetris. Coba Mas, Pak, coba nggak simetris senyumnya gimana? Mencek, dia apa kira-kira ketemu? Loh, ngajak taruh ini. Kekuatan senyum hebat loh, luar biasa. Itu senyum. Jadi mungkin dimanapun kita usahakan senyum. Salah satunya mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin itu akan menyebabkan orang itu senang. Kalau dia senyum, Pak, senang, maka awet muda. Awet muda. Tapi kalau yang jarang senyum, Pak, biasanya cepat tua. Kenapa? Cemberut aja terus, cepat kena stroke. Orang yang seperti itu kenapa? Karena hormon ini dia tidak keluar atau sedikit keluar. Hormon yang lain yang keluar. Hormon yang pegel, hormon yang stres. Ya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Bisa kita pasangnya tadi hormon itu keluar. Hormon yang sebelah kiri itu akan keluar. Tapi sedikit, nggak terlalu banyak. Dia akan memberikan reaksi pada sebelah kanan. Paru-paru kita jumlahnya 5, 3 di sebelah kanan, paru-paru kita, kemudian hati kita ada bagian besar di sebelah kanan, kemudian ada juga ginjal, ada juga untuk ibu-ibu ovarium di sebelah kanan. Dia akan memberikan reaksi sebelah sini. Terus kemudian kalau kita berikan satu penekanan tes, ya tes, kita beri kekuatan, itu dia akan nyambung ke yang satunya sebelah kanan atas. Jadi ini begini, kalau tadi yang sebelah kiri dia akan memberi reaksi sebelah sini. Kalau kita lebih tekankan ke sana, tekannya di mana? Tekannya di akhir. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati fardha. Ini yang kita tekankan. Ditekankan pada yang tadi, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, dia akan tes masuk ke yang sebelah kanan. Kemudian dia akan mengeluarkan hormon, memberikan reaksi. Saya sebutkan satu aja, hormon endorfin itu akan memberikan reaksi kemudian pada bagian sebelah kiri. Tadi yang masuk kanan, dia menyilam di sini yang kiri. Di kiri apa? Paru-paru. Ada 2. Kemudian jantung. Jadi jantung kita akan mengalami perbaikan. Bagus. Insya Allah orang yang puasa dengan bagus, niatnya kuat, niatnya bagus, jantungnya akan bagus. Terus kemudian apalagi? Lambung. Apalagi di lambung, sebelah lambung sini ada namanya pankreas. Pankreas itu apa? Tempat yang mengatur gula darah. Gula darah di dalam tubuh kita ini. Terus kemudian di bawahnya lagi ada liver. Liver kita ada 4 bagi di sini. Terus kemudian turun lagi, di situ ada ginjal. Turun lagi di sekitar situ ada namanya lien atau limpe. Limpe ini yang mengatur produksi salah satu ya, produksi daripada trombosit, produksi daripada imun. Terus kemudian turun lagi ke bawah. Ini untuk ibu-ibu yang misalnya ada keluhan apa-apa, ada di sini. Itu baik kanker, ada kelemahan atau macam itu akan diobati dengan baik.
Cuma sekarang kita lillah itu kadang-kadang tipis. Tekankan lillah. Nah, lillah itu akhirnya kita mengenal siapa Allah. Kita harus mengenal dulu siapa Allah, maka kita akan semakin kuat, kita akan semakin sehat. Sehingga disebut oleh Rasulullah, sumu tasihu wasalah kamu agar kamu sehat. Ini salah satu garis besar. Tapi kalau mau garis kecil lagi, mulai dari nanti sel-selnya. Ini saya ambil yang gede-gede dulu. Nanti yang sel-sel itu dia memberikan reaksi yang luar biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Setelah itu saya kasih resep amplas tadi. Amplas tadi gak usah beli, saya kasih gratis. Ada yang mau nanya? Gak ada. Bapak Binsa mau nanya? Teman-teman saya banyak Bapak Binsa. Ada yang mau nanya? Gak ada. Bingung. Kecepatan kan? Bisa paham gak dulu? Bisa paham gak? Duduk gimana dok? Oh ini berbeda. Lain kali dan akan datang kita setahun 2 tahun ke depan ini, saya ada misi kajian itu setiap hari Sabtu Ahad itu sebulan sekali. Terus yang di Muamanah tadi pagi saya di sana itu Ahad keempat, Muamanah jalan Kalpataru itu sudah 20 tahun. Dan 20 tahun Pak, mulai satu-satuan saya ajarkan ginjal. Besok di Sabtu yang ini Sabtu pertama itu saya ngisi pokoknya Sabtu Ahad saya ngisi kajian mulai subuh. Nah, di sana sudah mulai ginjal, tentang ginjal gimana fungsinya, bagaimana. Akhirnya kita semakin mengenal. Kenapa? Karena Allah sampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian ada kekuatan-kekuatan, apakah kalian tidak memperhatikan? Kayak tadi contoh saya baru kasih tahu bahwa mata punya kekuatan. Setelah saya kasih contoh gini aja kepada yang lain, waduh pisau kekuatan luar biasa. Mulut mencap atau mulut senyum itu kekuatan luar biasa. Berbagai macam. Contoh lagi misalnya saya jalan sama satu orang, kemudian saya nutup hidung aja gini, kesinggung gak sebelah? Kok sampai ke nutup hidung terus? Nah, itu kekuatan yang luar biasa. Banyak hal. Tinggal berapa detik? 2 menit? 5 menit. Oke. Masih 6, 5 menit. Masih 6-7. Berapa? 6 menit. Rasulullah SAW ajarkan pertama, perkuat syahadat. Ada 4 doa di dalam kita Ramadan ini. Nanti kita mendekati apa? Berbuka, itu nanti kita baca. Apa? Asyhadu an la ilaha, tekankan yang ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Jadi itu ditekankan, tidak harus suaranya yang keras, tetapi tekankan di sini dan di sini. Tekankan di sini, bukan tekankan di mulut. Kadang-kadang boleh kita bantu, astagfirullah, boleh kita bantu di sini, tetapi jangan di sebelah orang. Sebelah orang nanti kaget, astagfirullah, kaget dia. Yang ditekankan adalah di sini, dan di sini kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Ada 4 doa. Doa pertama adalah kita memperkuat syahadat kita. Doa kedua kita istighfar kepada Allah. Doa ketiga kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan yang diberi kenikmatan, diberikan yang luar biasa keridhaan Allah, yaitu di dalam surga Allah. Kemudian yang keempat kita minta jauhkan daripada murka Allah, daripada azab api neraka. Bisa yang nanti kita di akhir menjelang kita takjil berbuka. Kemudian amplas, tolong dicatat ini 2 ping telu. Kalau dokter kan biasanya ngasih resep ya.
makan obat 3 kali 1 sebelum makan, sesudah makan. Nah, dokter belum pernah ngasih resep ya toh, makan obat misalnya ini tolong tabletnya dimakan waktu kamu tidur, belum ya toh, waktu mesti bangun ya toh. Kalau tidur ya bapak ya nggak bisa ya toh. Oke. Nah itu berapa tadi? Dua ping telu. لما يريد والنفس قالت هل من مزيد والفكر بين عقل ونفسي حالة الشقي والسعيد العقل وما لما يريد والنفس قالت هل من مزيد والفكر بين عقلي ونفسي حالة الشقي والسعيد العقل للجنة وما والنفس مثل جهنم كلما زادت تنعما.